Selamat pagi Bu Siti Khalifah yang ada di Universitas Tekom 005. Ada Ibu Mira dan Ibu Dewi yang ada di Universitas Tekom Ungaran, dan para mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti perkuliahan secara online maupun secara offline. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yaitu bagaimana cara menginput atau membuat daftar perkiraan, kemudian cara menghapus dan mengganti nama perkiraan. Oke, pada pagi hari ini akan saya lanjutkan yaitu bagaimana cara kita menginputkan sebuah transaksi ataupun jurnal umum di dalam aplikasi Mayop. Ya, setelah Anda mempelajari yaitu mata kuliah input jurnal umum, yaitu pada pertemuan ke-5 ini, diharapkan Anda mampu untuk membuka data perusahaan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kemudian Anda dapat menjelaskan yaitu mengenai bagaimana cara kita menginputkan sebuah transaksi atau membuat jurnal umum pada aplikasi Mayop. Oke, yang pertama akan saya jelaskan dulu bagaimana cara kita sih untuk membuka data perusahaan pada Mayop. Oke, kita buka dulu untuk program Mayop accounting-nya. Nah, kalau yang menggunakan versi 17 ya pakai versi 17, kalau kemarin yang pakai versi 18, Anda buka yang versi 18. Untuk software-nya sudah saya sematkan di dalam link materi ya, nanti bisa Anda download. Ya. Kita buka dulu untuk program accounting-nya, kemudian kita bisa pilih tombol open, ya. Kemudian pada login, kita bisa pilih drive di mana file kita disimpan. Kemudian kita pilih file dokumen dan kita klik tombol open. Nah, nanti selanjutnya file akan ditampilkan. Ya. Kita pilih open dulu, ini ya, Anda klik. Kemudian nanti Anda bisa pilih tombol OK. Ya. Nah, kemudian nanti akan muncul yaitu jendela Activate Your Company File. Nanti Anda bisa pilih yang pilihan nomor 3. Ya. Yang I want to active my company file, yang ini. Nah, kemudian kalau sudah, Anda bisa pilih tombol continue. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul yaitu jendela open, nanti Anda bisa pilih OK, kemudian nanti Anda bisa pilih no. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencatat transaksi atau menginputkan jurnal umum perusahaan jasa pada Mayop? Saya jelaskan dulu mengenai jurnal. Jurnal itu adalah media pencatatan transaksi finansial secara kronologis dan sistematis. Jurnal ini juga bisa kita sebut dengan catatan yang asli. Kemudian pada mata kuliah dasar akuntansi ini, saya tidak akan membahas yaitu mengenai jurnal secara rinci. Karena untuk jurnal secara rinci nanti akan Anda dapatkan yaitu pada mata kuliah pengantar akuntansi. Nanti saya di sini cuma akan menjelaskan yaitu bagaimana cara kita menginputkan jurnal umum pada aplikasi Mayop. Untuk fitur
Picture Button General Ledger. Itu nanti kita gunakan untuk prosedur-prosedur yang berkaitan dengan rekening. Seperti account list. Account list ini pernah kita pelajari yaitu pada pertemuan sebelumnya. Ini untuk daftar rekening, yaitu untuk membuat daftar rekening baru, untuk menghapus maupun untuk mengubah daftar rekening yang sudah ada. Kemudian yang kedua yaitu ada record journal entry. Record journal entry ini untuk menginputkan sebuah transaksi atau untuk menginputkan jurnal umum. Kemudian ada transaction journal, ini untuk mencetak transaksi jurnal. Ya. Berarti jurnal-jurnal yang sudah kita buat, sudah kita inputkan, kita bisa mencetaknya yaitu lewat transaksi jurnal. Kemudian ada transfer money, ini untuk transfer uang. Kemudian ada send to accountant, ini untuk kirim transaksi ke bagian akuntan. Dan ada company data auditor, ini untuk menampilkan data yang diaudit. Nah nanti kalau kita ingin menginputkan transaksi atau jurnal umum, kita bisa pilih modul account, yaitu pada jendela command center. Nah ini ya. Kemudian kita bisa pilih yang namanya record journal entry. Nah ini. Nah nanti kita klik saja. Kemudian akan muncul yaitu jendela record journal entry. Yang pertama di sini ada jendela jurnal. Nah ini untuk menginputkan nomor jurnalnya ya. Nah, ini otomatis. Kemudian nanti Anda inputkan yaitu tanggal transaksi pada kotak date. Ini. Kemudian Anda masukkan atau Anda ketik yaitu keterangan transaksi pada kotak memo. Untuk memo ini bebas asalkan sesuai dengan transaksi yang ada. Ini kata-katanya atau kalimatnya bebas ya. Kemudian nanti Anda masukkan yaitu rekening yang akan digunakan untuk rekening debit. Dan Anda masukkan yaitu untuk nilai di posisi atau kolom debit. Ini adalah nama rekeningnya dan ini adalah nilai atau nominalnya. Kalau sudah, nanti bisa Anda tekan enter. Kemudian Anda masukkan yaitu rekening yang ada di posisi kredit dan nilai atau nominal yang ada di kreditnya pada kolom kredit. Berarti nanti untuk penyusunannya yaitu yang ada di debit terlebih dahulu, kemudian disusul rekening yang ada di kredit. Ya, berarti jangan kebalik ya. Debit dulu baru kredit. Kalau sudah Anda inputkan rekening yang ada di debit dan kredit, maka nanti Anda bisa pilih tombol record untuk menyimpannya. Oke, di sini ada beberapa transaksi yang perlu Anda masukkan, yaitu pada perusahaan akuntan Yuadita. Nah, untuk rekening-rekeningnya sudah Anda buat pada pertemuan sebelumnya. Di sini pada tanggal 5 Januari 2024 itu dibeli peralatan kantor tunai kepada toko Mutiara di Semarang sebesar 500.000. Nah, nanti Anda masukkan pada kotak date yaitu 5 Januari 2024
Untuk memonya yaitu pembelian peralatan kantor. Karena kita membeli peralatan kantor secara tunai, berarti tunai kan langsung dibayar secara kontan, secara cash. Ya. Kalau kita beli peralatan kantor, maka kan peralatan kantornya kita bertambah. Maka berada di sisi debit. Kemudian karena kita membayar secara tunai, berarti kan kas kita berkurang. Karena kas kita berkurang, maka Anda masukkan di sisi kredit. Ya. Berarti nanti Anda catat peralatan kantornya di debit dan kasnya di kredit. Ya. Berarti kalau ada aktiva itu bertambah di debit, tapi kalau berkurang di kredit. Karena peralatan itu termasuk aktiva, maka bertambah di debit. Kas termasuk aktiva, maka berkurang di sisi kredit. Kemudian tanggal 10 Januari itu diselesaikan jasa pemeriksaan pada CV Dewi Tunggal Ungaran dan dibayar per kas sebesar 1 juta. Per kas berarti tunai ya, langsung diterima uangnya. Maka nanti pada kotak date Anda masukkan yaitu 10 Januari 2024. Memonya yaitu penerimaan pendapatan jasa pemeriksaan. Berarti karena kita menerima tunai secara langsung, maka kasnya bertambah. Kas bertambah itu di debit. Kemudian kalau ada pendapatan jasa berada di kredit, maka di sini kasnya itu di debit, pendapatan jasanya di kredit. Kemudian tanggal 15 Januari dibayar rekening listrik, air, dan telepon sebesar 100.000. Nah, kita masukkan date-nya 15 Januari, memonya pembayaran biaya listrik dan telepon. Karena kita membayar biaya listrik dan telepon, maka biayanya kita masukkan di debit. Kemudian karena kasnya berkurang, kasnya kita masukkan di kredit. Kemudian tanggal 20 Februari diselesaikan jasa pemeriksaan pada CV Margo Makmur Semarang sebesar 1.500.000, tetapi pembayarannya bulan depan. Berarti ini adalah suatu pendapatan jasa tetapi uangnya belum diterima. Karena kan pembayarannya masih bulan depan ya. Kalau uangnya belum diterima, maka nanti masuknya ke piutang. Ya, berarti kita jual, tapi uangnya belum kita terima. Itu masuknya ke piutang ya. Berarti nanti piutangnya itu di debit 1.500.000, kemudian pendapatan jasanya di kredit 1.500.000. Ya. Berarti kalau penjualan kredit itu masuknya piutang. Tapi kalau pembelian kredit itu masuknya hutang. Nah, nanti Anda bisa membedakan ya, kapan kita menggunakan piutang, kapan kita menggunakan hutang. Kalau pembelian kredit itu hutang, tapi kalau penjualan kredit itu piutang. Kemudian tanggal 3 Maret diterima pendapatan dari tanggal 20 Februari sebesar 750.000.
Kita masukkan tanggalnya yaitu 3 Maret. Kemudian memonya penerimaan piutang tanggal 20 Februari. Berarti piutang yang tanggal 20 tadi itu diterima pada tanggal 3 Maret. Karena kita menerima, maka kasnya kan bertambah ya. Kalau kas bertambah itu di debit 750, kemudian piutangnya di kredit. Karena kan piutangnya sudah dibayar, makanya piutangnya berkurang, maka di sisi kredit. Kemudian tanggal 5 Maret membeli perlengkapan kantor secara tunai pada toko Aneka sebesar 10.000 dengan menggunakan kas kecil. Ya. Anda masukkan tanggalnya 5 Maret, memonya yaitu pembelian perlengkapan kantor. Karena yang dibeli perlengkapan kantor, maka perlengkapan kantornya didebit sebesar 10.000. Kemudian kas kecilnya dikredit 10.000. Nah, karena ini ada keterangannya, pembeliannya menggunakan kas kecil ya. Kemudian tanggal 15 Maret dibayar kepada Tuan Abut Solo sebesar 300.000 untuk membayar berbagai macam biaya. Kita masukkan yaitu tanggalnya 15 Maret, memonya pembayaran pada Tuan Abut Solo. Kemudian yang didebit adalah biaya umum atau macam-macam biaya. Nanti Anda sesuaikan di rekening yang sudah kita buat. Kemudian yang dikreditnya kas, karena kan kita bayar, maka kasnya berkurang di sisi kredit. Kemudian tanggal 12 April dibeli inventaris kantor secara kredit sebesar 300.000. Kita masukkan tanggalnya 12 April, memonya pembelian inventaris secara kredit. Karena yang dibeli adalah inventaris kantor, maka yang didebit adalah inventaris kantor. Karena membelinya secara kredit, maka yang dikredit adalah hutang usaha. Berarti kita beli tetapi belum bayar. Ya. Nah ini. Kemudian tanggal 22 April dibayar hutang tanggal 12 April sebesar 100.000. Kita masukkan tanggalnya yaitu 22 April, memonya pembayaran hutang tanggal 12 April. Karena kita bayar hutang, berarti kan hutangnya berkurang. Kalau ada hutang berkurang itu di sisi debit. Berarti kita nyatetnya hutang dulu. Kemudian kasnya yang dikredit. Karena kan kasnya berkurang. Kas berkurang itu dikredit. Kemudian tanggal 5 Mei dibayar biaya gaji sebesar 500.000. Kita masukkan tanggalnya 5 Mei. Memonya pembayaran gaji karyawan bulan Mei. Maka yang didebit adalah biaya gaji 500.000. Kemudian yang dikredit adalah kas. Dan namanya bayar berarti kan mengeluarkan uang. Maka kasnya berkurang di sisi kredit. Kemudian tanggal 20 Mei diselesaikan jasa pemeriksaan pada CV Harta Sanjaya Semarang sebesar 1.500.000, tetapi baru diterima tunai 1 juta, sisanya pembayaran bulan depan. Berarti kita jual jasa, ya,
kita jual jasa 1.500.000, tetapi yang baru diterima 1 juta. Maka sisanya ini kan belum diterima. Maka sisanya ini masuknya ke piutang. Maka nanti untuk jurnalnya, kasnya itu di debit 1 juta yang baru diterima. Kemudian piutangnya itu di debit 500.000. Ini yang belum kita terima. Kemudian pendapatan jasanya dikredit 1.500.000. Ya. Kemudian tanggal 25 Mei dibayar berbagai macam biaya selama kurun waktu 3 bulan sebesar 500.000. Kita masukkan tanggalnya 25 Mei. Kemudian memonya pembayaran berbagai macam biaya. Yang didebit adalah biaya umum 500.000, yang dikredit adalah kas di perusahaan 500.000. Karena kan bayar, kasnya berkurang, maka kasnya dikredit. Kemudian yang tanggal 3 Juni dibeli peralatan kantor sebesar 1 juta, tetapi baru dibayar 800.000. Sisanya hutang. Ya, berarti membeli peralatan kantor, tapi yang baru dibayar 800.000. Berarti kan 200.000 belum dibayar. Yang belum dibayar itu nanti masuknya ke hutang. Ya. Berarti yang didebit adalah peralatan kantor 1 juta, yang dikredit kasnya 800.000, ini yang sudah dibayar, yang belum dibayar masuknya ke hutang sebesar 200.000. Ya. Oke, kita akan coba untuk buka mapnya ya. Ya, saya double klik untuk aplikasi mapnya, supaya lebih jelas. Saya pilih yes. Nanti Anda bisa pilih open. Nanti Anda cari ya, kemarin pada saat Anda membuat perkiraan itu menyimpannya gimana filenya. Saya contohkan di sini, saya simpan di download di folder demo ya. Kemudian nama filenya apa, nanti Anda seleksi atau Anda klik, Anda pilih tombol open. Nah, kalau muncul jendela password, Anda langsung klik OK aja. Nah, nanti Anda pilih yang nomor 3, yang ini ya. Kemudian Anda klik tombol continue. Anda klik OK. Anda pilih tombol no. Nah, ini. Nah, untuk input transaksi, nanti Anda bisa pilih account, pilih record journal entry. Nah, contoh ini ya, saya akan menginputkan yaitu tanggal 5 Januari 2024, peralatan kantornya di debit, kas di perusahaannya di kredit. Dimasukkan tanggal 5 bulan 1 2024.
Kemudian Anda bisa tekan tombol enter atau tekan tombol tab, atau Anda klik di kotak memo sini. Nah, tinggal Anda ketik aja pembelian peralatan kantor tunai. Nah, Anda bisa tekan tab atau enter, atau Anda klik di kolom account ini ya, atau ACCT ini ya. Nah, ini Anda klik panah ke bawahnya, atau bisa saja Anda enter ya, atau tekan tab, nanti akan muncul sendiri untuk pilihan nama-nama perkiraan. Nah, ini. Nah, nanti Anda cari yaitu peralatan kantor. Bisa Anda double klik atau klik 2 kali, atau bisa klik sekali kemudian pilih use account. Anda masukkan untuk nilainya, contohnya 1 juta. Anda klik bawahnya, Anda cari kas di perusahaan, klik 2 kali, kemudian Anda klik pada kolom kredit. Nah, ini ya, kalau sudah seimbang seperti ini, debit 1 juta, kredit 1 juta, untuk menyimpannya Anda bisa klik tombol record. Nah, ini. Oke. Bisa ya, saya contohkan untuk yang 3 rekening. Nah, contoh tanggal 20 Mei. 20 Mei ini kan ada 3 rekening ya, ada kas di perusahaan, ada piutang, ada pendapatan jasa. Sama caranya. Tanggal 20 Mei 2024. Penerimaan pendapatan jasa. Bu Munifa, Ya, itu apa namanya, mayatnya belum muncul. minyak belum muncul, Bu. Masih PPT Oh, masih PPT. Iya. Sudah belum, Bu? Sudah, kalau ini sudah muncul. Ya. Maaf Ini ya, Bu, masih. Ibu, tadi belum. Saya ulangi ya. Nah, nanti Anda bisa pilih account, pilih record journal entry. Nah, ini. Kemudian nanti bisa Anda masukkan untuk tanggalnya pada kotak date di sini. Saya contohkan di sini tanggal 5 Januari ya, ada peralatan kantor sama kas di perusahaan. Tanggal 5 Januari 2024. Nah, ada pembelian peralatan kantor. Nah, kemudian untuk yang di debit, kan peralatan kantor, Anda bisa tekan tab atau Anda klik di kolom ACCT ini. Anda klik panahnya, Anda cari peralatan kantor, double klik. Anda masukkan nilainya 1 juta. Anda enter, kemudian Anda klik panahnya, Anda cari kas di perusahaan, double klik. Anda klik pada kolom kredit. Kalau debit dan kreditnya ini sudah seimbang, ya, sudah sama ya,
klik tombol record untuk menyimpannya. Nah, untuk yang lain sama. Saya contohkan untuk yang 3 rekening yang tanggal 20 Mei. Ini ada kas perusahaan, ada piutang usaha, dan ada pendapatan jasa. Anda masukkan tanggal 20, kemudian Mei 2024. Anda masukkan di sini yaitu pendapatan jasa. Ya. Di sini ada kas sama piutangnya debit dan pendapatannya kredit ya. Anda cari kasnya di sini, double klik 1 juta. Anda enter. Kemudian piutangnya 500.000. Anda enter. Kemudian pendapatan jasa. Kalau tidak tampil di sini, bisa Anda geser ke bawah scrollnya. Kalau ingin mencari secara cepat, nanti bisa Anda ketik nomor depannya. Contoh pendapatan kan nomor depannya 4 ya. Anda ketik 4 pada kotak look for di sini. Nah, ini. Langsung ada di sini pendapatan jasa. Anda double klik. Nah, kemudian Anda klik pada kolom kredit. Nah, ini ya. Yang debit totalnya 1.500.000, yang kredit 1.500.000. Kalau sudah, baru Anda klik tombol record. Nah, nanti untuk jurnal yang lain caranya sama seperti itu. Nanti Anda buat dari nomor 1 sampai nomor 13. Nah, kemudian kalau Anda ingin mencetak, ya, ingin melihat jurnalnya, bisa langsung lewat tombol jurnal ini, atau Anda tutup dulu, Anda cancel dulu, atau Anda close dulu. Pilihnya yang transaction journal. Nah, ini. Anda masukkan tanggal awal transaksi, saya contohkan tanggal 1. Tanggal awal periode ya, sampai 31 Desember 2024. Saya perbesar. Nah, ini. Lah gimana kalau ada tanggal yang double, Bu? Contohnya di sini tanggal 5-nya ada 2 ya. Tanggal 5 Januarinya. Ingin dihapus salah satu. Ya. Kita bisa klik panah yang ada di sebelah kiri. Setelah kebuka seperti ini, Anda bisa pilih menu edit, pilihnya delete general journal transaction. Nah, ini ya, sudah tidak ada. Kemudian apabila tanggalnya salah, Bu, atau memonya salah, ingin Anda perbaiki, ya. Contoh yang tanggal 20, ingin Anda ganti tanggal 15. Sama, Anda klik panahnya ya, yang sebelah kiri itu. Oke. Di sini tanggal 20-nya diganti tanggal 15. Contoh memonya ingin diganti juga. Memonya ingin diganti pendapatan usaha secara kredit dan tunai. Nah,
Nah, karena ini kan yang sebagian sudah diterima, yang sebagian belum diterima. Kalau sudah Anda ubah tanggal dan memonya, baru Anda klik tombol record untuk menyimpannya. Nah, ini bisa Anda lihat, sekarang tanggalnya sudah berubah menjadi tanggal 15, memonya berubah menjadi pendapatan usaha secara kredit dan tunai. Ya. Jadi nanti untuk jurnal umum, kita masuknya ke sisi atau general ini ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Kendal atau di cabang lain, ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, maka untuk perkuliahan pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri.